Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di webinar A Deep Dive into Cyber Resilience yang diselenggarakan oleh PT Mitrais, member of CAC Holdings Group. Saya Veronica Bernadetta Liliemin akan menjadi moderator Anda pada hari ini. Sebelum memulai, izinkan saya untuk menyampaikan agenda webinar hari ini. Pastinya Bapak Ibu sudah antusias ya untuk mengikuti webinar pada hari ini. Baik, pembahasan webinar pada hari ini akan mencakup topik-topik berikut. Yang pertama adalah pengantar, pengenalan mengenai cybersecurity, lalu kita akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai risiko cyber dalam digitalisasi, kemudian metode-metode yang sering kita temukan dalam cyber attack, lalu juga dampak dari cyber attack, kemudian bagaimana kita bisa menanggulangi cyber attack dengan cyber defense, dan kemudian di akhir kita akan mengadakan diskusi melalui Q&A session. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rules dalam mengikuti webinar ini, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk memberikan pertanyaan maupun memberikan pendapat, saya harap Bapak Ibu dapat menyampaikan ataupun mengetikkan chat yang relevan dengan topik-topik yang telah saya sebutkan tadi. Lalu, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui question and answer box yang telah kami sediakan. Lalu untuk mengetahui lebih lanjut tentang Mitrais, Bapak Ibu dapat mengunjungi website kami di www.mitrais.com atau mengikuti sosial media kami di @mitrais ataupun live@mitrais. Baik, langsung saja kita mulai webinar bertajuk A Deep Dive into Cyber Resilience yang akan dibawakan oleh Pak Iwan, Senior Cybersecurity Analyst di PT Mitrais. Beliau memiliki kredibilitas yang luar biasa ya Bapak Ibu. Beliau memperoleh gelar Computer Science Bachelor di University of Texas di Dallas, Amerika Serikat. Lalu telah kami tampilkan juga di layar skill dan sertifikasi dari Pak Iwan sendiri, luar biasa, banyak sekali. Baik, selanjutnya kita akan mulai presentasi dari Pak Iwan. Wah, sudah hadir di sini bersama kita. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Mbak Deta. Baik, saya serahkan tempat dan waktu untuk Pak Iwan mempresentasikan. Silahkan. Terima kasih. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Salam kenal, nama saya Iwan. Sebelum saya mulai mengenai cyber security, saya ingin cerita dikit mengapa saya sangat tertarik ke cyber security. Sebenarnya saya sudah mulai mengenai komputer sejak zaman SMA. Tapi dalam hal mengenal itu, saya bukan mengenal kayak dibongkar, dirakit, saya nggak tahu di mana CPU, SIBOM, memori, semuanya. Bukan. Saya hanya mengenal komputer karena saya cuma ada satu tujuan, main game. Saya sangat suka main game, saya main semua game di komputer termasuk dengan saya punya saudara adik saya. Dan waktu zaman SMA pun saya tidak kepikir untuk masuk ke dunia komputer, apalagi dunia cyber security. Karena saya bersama dengan teman-teman saya pada masuk ke dunia kedokteran waktu itu. Saya pun sekolah sampai di misalnya pre kedokteran dikenal sebagai pre-med. Sampai di zaman kuliah, waktu saya memakai komputer untuk tugas-tugas saya pernah terkena virus. Saya mengklik sesuatu file, karena mau main game waktu itu. Nah, dari sana saya terkena virus. Komputer saya rusak, harus dibuang. Dan email saya pun kena phishing, karena saya masih belum mengenai cyber security. Password saya masih lemah, dan email saya bisa dibobokkan. Dan lebih parahnya, cyber criminal yang membawakan email saya, dia menyerang semua teman-teman saya yang ada di mailing list saya waktu itu, di email saya semua pada komplain kenapa saya mengirimkan file-file yang bersifat virus. Saya bilang saya tidak tahu, saya juga dibobokkan dengan para cyber security, para cyber criminal ini. Nah, yaitu cyber security mulai berminat pada saya. Ini menarik sekali mengenai security, mengenai komputer. Tapi waktu zaman saya kuliah, tidak ada kurikulum cyber security per se. Jadi saya memulai dari computer science. Saya lulus dari UTD, University of Texas at Dallas, dengan jurusan computer science, dan saya masuk ke dunia networking. Di mana saya belajar mengenai apa itu VLAN, apa itu network, apa itu hopping, dan sebagainya. Saya masuk ke routing protokol, dan saya masuk ke dunia sistem, dunia server dibilangnya.
Nah, dari sana saya bisa mau mendapatkan semua ilmu mengenai security, akhirnya saya bisa menjadi ke cyber security ini. Itu brief terkesan mengenai saya, mari saya mulai introduksi mengenai cyber security. Sebenarnya cyber security itu sangat luas, sangat dalam. Dan yang saya bisa berikan ini hanyalah pengantar ke cyber security. Karena waktu kita sangat terbatas ya Bapak Ibu. Di cyber security ini benar-benar sangat luas. Itu apa yang dibikin buku, banyak sekali buku, banyak sekali materi, banyak sekali mengenai training, webinar untuk cyber security. Sangat luas. Kenapa? Karena dunia itu berkembang dengan pesat. Dulunya, saya berikan contoh, jika Anda mau mengirimkan informasi atau biasanya pakai surat, sebelum mereka membentuk email, sebelum email mulai dikenal, kita mulai dengan satu kertas, kita isi datanya atau kayak tujuan apa yang mau diisi, terus kita masukin ke amplop, isi ke perangko, kirim ke post office, baru masuk ke targetnya atau resipien kita. Nah, sekarang bisa melalui email, di mana dulu hal surat itu bisa berminggu-minggu baru sampai, sekarang bisa dalam waktu beberapa detik sudah sampai di mailbox-nya seorang itu. Contoh kedua adalah telepon. Dulu tidak ada namanya cellphone, Bapak Ibu. Semua memakai landline atau telepon dari kabel. Nah, cellphone atau handphone dulu termasuk barang yang mahal, mahal yang mewah. Hanya sedikit orang yang mengenai cellphone. Sebelum yang dulu dibuat adalah cellphone itu kayak batu bata. Saya ingat dulu tuh. Nah, sekarang semua sudah mempunyai masing-masing handphone sebagai smartphone, baik itu Samsung, iPhone, Oppo, dan sebagainya. Nah, tapi ada satu tren yang sering saya lihat di zaman sekarang ini, cyber security sering kelupakan. Padahal itu harus tidak. Cyber security harusnya dimasukin dari awal. Kenapa? Karena banyak sekali kasus atau kejadian di mana mereka merupakan security dan sering kebobolan. Itu kenapa sangat penting di cyber security. Nah, mari saya jelaskan. Apa itu cyber security? Itu adalah protection atau digital asetnya Anda. Nah, apa itu digital aset? Itu apapun yang Anda punya digitally. Contoh, email Anda itu digital asset. Online bank account itu adalah digital asset. Itu harus dilindungi. Kenapa yang itu penting? Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Nah, ini ada beberapa risk di zaman kita sekarang. Akan saya jelaskan satu persatu. Malware itu adalah kelompok atau saya bilang family dari virus. Bukan cuma satu, tapi beraneka ragam virus yang ada di dunia. Yang seharusnya untuk menyerang Anda punya sistem. Atau Anda punya laptop, komputer, atau juga bisa membawakan ke punya account. Phishing sebenarnya bukan ke arah teknikal, tapi lebih ke arah teknik yang dipakai para cyberkriminal untuk memancing datanya Anda. Maka dibilang phishing. Bermula dari kata fish, memancing ikan, tapi mereka memancing datanya Anda. Biasanya dengan cara mereka menyaru atau menyamar sebagai seseorang yang Anda kenal. Atau memberikan tools bahwa mereka itu orang penting dan mereka membutuhkan data ini segera, Anda harus memberikan data ini secepat mungkin, atau dibilang ASAP itu. Itu dibilang sebagai phishing. Password attack itulah teknik yang dipakai para cyberkriminal untuk membobol kalian punya account. Contoh, jika somehow cyberkriminal mendapatkan user ID kalian misalnya di email address kalian, mereka akan mencoba membobolkan password kalian. Nah, ada beberapa teknik yang dipakai, yaitu brute force. Mereka bisa mencoba satu persatu password yang mereka ketahui, semoga itu bisa kebobolan. Atau kedua, mereka pakai dictionary attack. Mereka menggunakan satu list atau dictionary yang mereka sudah siapkan, dan mereka mencoba membobolkan itu. Nah, biasanya menggunakan automatic tool, biar lebih cepat. Banyak beraneka ragam. Yang ketiga adalah denial of service, atau kita panggilnya the DOS. Ini adalah teknik dipakai para cyberkriminal untuk mengganggu kalian punya layanan. Contohnya, biasanya kalau kalian mungkin mau mengakses website favorit kalian atau mengakses bank kalian mau cek online, tentunya banknya tidak available. Kenapa? Karena sedang terjadi gangguan. Bisa juga karena DDoS.
Kenapa di DDoS? Supaya para user-user yang legit tidak bisa mengakses layanan seharusnya bisa diberikan. Oke. Man in the middle, ini seseorang yang berada di tengah-tengah, mencoba menyaruh dan menangkap data kalian. Yang paling sering ditemukan itu biasanya orang yang sudah membawakan Wi-Fi atau jaringan yang sangat lemah. Contohnya di pabrik aspal, kayak di kafe-kafe mana yang memberikan Wi-Fi secara gratis ke pelanggannya dengan password yang sangat lemah atau mungkin tidak ada password sama sekali. Sahabat kriminal misalnya di sana sudah mencatat passwordnya, sudah masuk ke jaringannya, dan dia bisa membuat satu lagi SSID yang mirip dengan SSID awal. Mungkin bisa dibikin kata supaya memancing, kayak contoh kafe sini underscore gratis. Nah, kan para user seperti tadi kata gratis gitu ya. Nah, gimana passwordnya? Tidak ada password, jadi kalian bisa langsung masuk ke SSID itu, ke Wi-Fi, dan bisa connect ke internet. Nah, dari sisi kalian, katanya tidak ada masalah, karena kalian bisa connect ke internet, bisa akses Google, akses YouTube, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Tetapi di background-nya itu, para cyber criminal sudah mendapatkan data kalian. Nah, itu yang sangat berbahaya. Ada juga dinamakan dengan drive by download. Ketiganya sudah bersatu, drive by download, malvertising, sama rogue software. Nah, biasanya ditemukan di website atau email, sebagai phishing email yang dikirim ke kalian. Contoh, jika kalian sering mengakses satu website atau website kalian yang sangat lemah security-nya, para cyber criminal bisa menghack website itu dan mencatatkan sebagai function di dalam untuk bisa mendownload file ini atau aplikasi ini ke komputer kalian tanpa kalian ketahui. Nah, itu disebut dengan drive by download. Nah, ada juga di mana di website itu ada kayak advertisement. Kan kalian sudah sering nih melihat nih advertisement di berbagai macam website. Jika kalian mengunjungi tas, tentunya muncul ada advertisement yang target kalian, ini ada tas baru dengan brand model XXX sangat terbaru. Nah, itu kan berdasarkan mesin learning dan juga automation tool. Biasanya advertisement itu yang sudah disadap sama cyber criminal itu ada link-linknya, atau begitu kalian mengklik file itu, dia akan mendownload file yang sangat berbahaya. Banyak kan adalah virus atau bagian dari malware. Banyak sekali sistem dari malware, kayak Trojan, Logic Bomb, Keylogger, dan sebagainya. Nah, file-file yang di-download dari hal itu, biasanya setelah mungkin tidak segera, mungkin setelah beberapa waktu, dia akan menginstal dirinya sendiri. Nah, menginstal diri sendiri, dia tidak akan menginstal dengan nama virus dan bla bla, enggak. Dia akan mencoba mengcamouflage dengan proses sudah ada. Contohnya, kalkulator yang di laptop atau komputer. Kalau suatu saat kalkulator kalian itu total mendadak minta akses ke kalian punya password database yang ada di kayak Google Chrome, Mozilla, Safari, itu sudah tanda bahwa ada virus. Atau yang paling lucu sih, waktu kalkulator itu meminta akses ke kalian punya video atau kamera yang ada di laptop kalian. Nah, itu sudah tanda virus. Ya. Ini ada beberapa common cyber threat attack yang bisa kita lihat. Ini dasarkan data dari Dark Reading di tahun 2021. Dan kita lihat ada 3 yang paling besar, yaitu malware. Itu adalah kelompok dari para virus. Itu yang menyerang general umum publik ya. Ransomware itu adalah bagian dari malware yang dia sangat spesifik, yang istilahnya menyandera data Anda dan menuntut uang tebusan. Bisa ditargetkan ke perusahaan-perusahaan yang besar karena itu uang di sana lebih banyak. Nah, yang ketiga, itu adalah dari phishing, smishing, dan sebagainya. Phishing yang saya jelaskan tadi adalah teknik untuk memancing data Anda. Dia bisa menyaruh sebagai seseorang. Biasanya dilakukan melalui email, tapi tidak harus email. Sekarang sudah beraneka ragam. Bisa juga melalui SMS. Anda kan sering mendapatkan SMS yang Anda tidak kenal, kayak klik link ini untuk mendapatkan uang tunai dan sebagainya. Itu adalah smishing.
Kalau phishing yang dilakukan melalui telepon, kayak seorang menelpon Anda dan bilangnya, saya dari Bank ABC mau mengkonfirmasi bahwa Anda melakukan ini, dan telah mengklik link ini, itu adalah phishing dengan kata V. Ya, banyak beraneka ragam teknik yang dipakai oleh cyberkriminal untuk masukkan data itu. Ya. Nah, ini adalah example yang dari sisi security pada tahun 2020. Ini live kejadian di satu sektor di bagian rumah sakit. Di mana di tahun itu ditemukan 400 rumah sakit yang sudah keinfek dengan ransomware. Nah, dan juga mereka menemukan 700% kenaikan di phishing, apalagi semenjak zaman COVID. Dan dari itu sekitar 12,6 juta yang kena data breach. Nah, apa sih data yang sangat diincar oleh para cyberkriminal? Satu, itu adalah data Anda. Kita sebut dengan PII. Personally Identifiable Information. Itu kayak data pribadi Anda. Nama lengkap, nomor KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nama anak, dan sebagainya. Yang kedua, karena ini di sektor rumah sakit atau sektor health, mereka mengincar PSI, itu adalah Protected Health Information. Contohnya kayak kalian punya medis resume, data golongan darah, golongan dan sebagainya. Itu yang sangat mereka incar. Nah, tapi bukan cuma data-data pribadi yang mereka sebenarnya mau, mereka dimaunya ke arah financial. Ya, lebih tepatnya di tiga ini. Satu adalah payment information, artinya kayak bank Anda, bank rekening Anda, account Anda, mereka bisa mencoba membuka. Nah, lebih untuk ke arah bisnis, mereka mencoba mengincar yang namanya business intelligence atau intellectual property. Kayak contoh, mereka mencoba mendapatkan data laporan keuangan yang belum diumumkan. Ini banyak kan berlaku pada perusahaan-perusahaan yang sudah publik, TPK. Nah, mereka sudah mendapat data itu, mereka bisa meminta ransom, mereka akan mengancam untuk melepaskan data itu sebelum di kuota tersebut supaya bisa mendapatkan uang tebusan. Atau mereka mencoba mendapatkan data mengenai kalian punya patent, kalian punya copyright, jadi mereka bisa menjual skematiknya atau detailnya ke kompetisinya Anda. Kayak sangat berbahaya ya, para saya bagaimana ini. Mari saya jelaskan mengenai phishing. Phishing itu bukan technical term per se. Phishing itu adalah lebih tepatnya ke arah teknik yang dipakai oleh para cyberkriminal untuk mendapatkan data-data Anda. Biasanya yang paling sering ditemukan adalah email, itu yang paling banyak dipakai. Nah, phishing itu banyak ragam. Ada yang cuma mau bikin hoax, artinya cuma penipuan. Kayak contoh, Anda dapat email dari orang bilang password Anda akan dimatikan dalam waktu 5 menit, tapi tidak ada apapun. Itu hanya untuk membuat keributan supaya panik. Gitu. Atau ada juga datang dengan link. Nah, link itu biasanya yang diharapkan oleh para cyberkriminal bisa memancing data Anda. Gimana dia pas Anda mengklik link itu, kan ada dua opsi. Satu, masukkan data Anda dengan phishing, atau kedua, mungkin jika mereka mengirimkan suatu file dengan CNC command and control, begitu Anda mengklik link itu, komputer Anda mendownload file yang sudah diinfect dengan malware. Apakah phishing sangat berbahaya ya? Berdasarkan data dari Cisco 2021 Cybersecurity, phishing sekitar 90% dari data breach. Mereka itu bisa menyerang target yang paling sangat lemah, manusia. Kenapa? Karena manusia pada awalnya adalah baik. Kita sudah dididik, dilatih, diberikan bimbingan sesamanya bahwa kita harus membantu sesama manusia. Nah, bukan berarti saya bilang jadi orang jahat, bukan. Ya, kita tetap bisa jadi orang baik, tetap memberikan bantuan pada sesama. Tetapi harus berhati-hati, terutama dalam bagian fisik. Jangan sampai terkecoh atau tertipu. Ya. Nah, ini adalah contoh dari phishing. Seperti Anda lihat, kita mendapatkan email yang mengaku dari Microsoft. Nah, disuruh untuk merubah password karena passwordnya akan expire atau apa. Nah, di sini ada beberapa telltale-sign yang bisa Anda lihat. Contoh yang pertama, kamu lihat adalah alamatnya kok berbeda dari Microsoft. Itu telltale-sign nomor 1. Ya. Nomor 2, biasanya bahasa Inggrisnya kurang bagus.
maka harusnya keep E-nya 2, dibilang keep ITP, B-nya 2. Nah, tapi ini sudah mulai obsolete dengan zamannya AI sekarang. Para cyber criminal juga menggunakan AI untuk merancang di phishing email. Mereka bisa bilang AI, bikinkan satu kata untuk mengubah password, mereka copy paste itu, mereka ubah datanya, masukkan link, voila, phishing campaign jadi. Harus hati-hati ya. Ketiga, biasanya di phishing itu akan ada link. Nah, link ini untuk mengisi data Anda atau untuk mendownload file yang sudah disediakan dari CNC server mereka. File itu yang sangat berbahaya. Oke. Nah, seperti kita lihat, emailnya sudah berbeda, misalnya dari Microsoft, tapi dari seseorang yang bukan dari Microsoft. Terkesan nomor 1. Terkesan nomor 2, saya bilang tadi, Inggrisnya kurang bagus, tapi ini sudah mulai berubah dengan AI sampai jam sekarang. Agak susah ditemukan, ini akan harus lebih berhati-hati. Ketiga, bisa dapat dengan link. Linknya itu yang isinya adalah virus atau malware atau di mana atau format site di mana mereka minta datanya Anda. Itu harus berhati-hati. Ya. Nah, ini ada beberapa rekomendasi untuk mencegah phishing. Yang pertama, kalian enable external attack di mailbox kalian. Kenapa? Ini bisa mengidentifikasi bahwa ini email bukan dari domain kalian, email dari luar. Karena kebanyakan phishing itu dilakukan oleh cyber criminal yang di luar perusahaan Anda. Nah, jika anekan suatu saat cyber criminal itu sudah masuk atau karyawan Anda masuk di dalam itu dan memberikan phishing, itu bukan phishing lagi, tapi internal attack. Nah, itu sangat bahaya. Ya. Yang kedua, dianjurkan untuk melakukan phishing awareness ke para staf Anda. Minimum setahun sekali. Jadi bisa kayak, ini adalah contoh phishing. Kayak gini, jangan sampai terkecoh, jangan sampai tertipu. Ya. Sebagai contoh, jika Anda sudah menenable external attack, maka muncul di sini bahwa ini adalah email bukan dari perusahaan Anda, perusahaan luar, maka di tag sebagai eksternal. Ya. Nah, ini bukan berarti bahwa email adalah phishing, bukan. Ini hanya sebagai untuk identifikasi bahwa ini email dari luar. Jadi kalian bisa lebih berhati-hati. Nah, kalau saya kena phishing, kita masalah kan cuma data saya aja. Jangan salah. Biasanya phishing itu adalah pintu masuk yang digunakan oleh para cyber kriminal. Dari phishing bisa kemana-mana. Nah, ini adalah contoh dari Sophos, yang salah satu actual data. Dari phishing itu lanjut ke ransomware. Ini yang kejadian yang pertama, employee itu secara tidak sengaja mengklik link dan link itu dimasukkan virus malware. Dari linknya itu, para cyber criminal bisa mendapat akses ke domain admin. Nah, biasanya tuh mereka tidak langsung huru-hara bilang, oh bisa berhasil tembus masuk ke company ini. Tidak, mereka akan diam. Dia seperti ninja style. Mereka benar-benar diam, mencoba mencari data. Dan nama step melakukan network reconnaissance, atau data reconnaissance, di mana mereka mencari intent, mencari mengkoreksi data-data. Nah, setelah mereka mendapatkan data itu, mereka mencari buyer. Namanya IAB, Initial Access Broker, kayak intermediary atau middleman. Mereka lewat sana, bilang, tolong carikan aku satu buyer yang bisa membeli data-data saya. Nah, biasanya buyer itu juga adalah para cyber criminal group yang lain. Karena mereka melakukan interview untuk verifikasi bahwa ini adalah cyber criminal group lain, bukan polisi yang menyalu sebagai cyber criminal group. Itu pun juga ada POC-nya, proof of concept, di mana mereka menunjukkan bahwa ini data masih valid. Ini saya pintu masuknya gitu. Nah, di hal ini, mereka menemukan pembeli baru, dan pembeli baru itu setelah 11 minggu kemudian, mereka masih melakukan tahap reconnaissance untuk memverifikasi datanya benar atau Anda. Dan mereka bisa melakukan suatu hal selain ransomware. Mereka menggunakan teknik lain untuk sengaja supaya Anda tuh harus membayar. Contohnya, mendiri data semua, backup dihilangkan. Sistemnya dihancurkan, sehingga tidak bisa merecovery. Setelah 3 bulan kemudian, mereka merilis review ransomware dan meminta uang tebusan sekitar 2,5 juta. Nah, kalau Anda lihat dari sini, ada tren bahwa butuh waktu untuk para cyber criminal buat melakukan aksinya. Biasanya dulu bisa berbulan-bulan. Nah, sekarang, karena teknologi sudah semakin canggih, cyber criminal semakin pintar,
waktu ini semakin berkurang. Mungkin dulu bisa berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan, sekarang maaf saja mungkin bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin minggu per minggu. Makanya ini sangat berbahaya. Ini yang harus kalian perhatikan. Apa itu ransomware? Ransomware adalah virus yang menyandera data Anda untuk uang tebusan. Karena memang didesain untuk memblok akses ke data Anda sampai ke pembayaran. Biasanya masuknya itu lewat phishing, phishing email, phishing campaign, dan sebagainya. Bisa juga melalui USB yang sudah ada virus di dalamnya. Biasanya USB itu ditaruh di tempat parkiran, di tempat masuk ke lobby, atau mungkin ditaruh di dekat mobil Anda, supaya harapnya suatu saat Anda menyorot USB itu langsung ke sistem kalian. Bisa juga melalui website yang security-nya lemah, ya, yang bisa dihack oleh cyberkriminal. Jika foto Anda mengunjungi website itu, nanti akan muncul pop-up atau sebagainya. Anda mengklik link itu secara otomatis mendownload virus itu. Yang mengkontribut paling besar ke malware itu adalah poor cyber hygiene. Apa sih poor cyber hygiene? Itu artinya kebiasaan di cyber security. Nah, kita juga punya hygiene, kayak kebiasaan kita. Contoh, bangun tidur, mandi, nah, terus makan, siap-siap bekerja, pulang dari kerja, makan, terus mandi, supaya badan kita bersih. Itu adalah hygiene. Kita juga lakukan hal yang sama di cyber. Contohnya, ya, patch device kalian, sistem, server, laptop, komputer, desktop, apapun itu, di patch secara berkala. Jangan pakai password yang lemah. Contohnya nama Anda, atau nama Anda, atau tanggal lahir, itu sangat lemah. Dan harus ada kombinasi. Sebisa mungkin ya, ketika cuma username dan password, itu dibilang single factor. Itu sangat bisa dibobokkan. Kalau bisa, ada dikombinasi dengan something else. Contohnya mungkin dengan gabungan dengan biometrik, kayak retina Anda, atau fingerprint, atau digabung dengan kayak hardware token, gitu, atau dari Google Authentication, Microsoft Authentication, atau dari Radius, sebagai kemudian hardware authentication. Ya. Benefit apa sih yang dicari sama para cyberkriminal ini? Ya cuma satu, money, uang. Itu yang mereka cari. Nah, beberapa yang sudah sukses mentarget satu sektor, mereka biasanya akan kembali lagi ke sektor itu karena mau mencari uang berikutnya. Jadi kayak addiction. Ya, mereka mencari terus uang. Nah, tahun 2017 sebelumnya, mereka biasanya menyerang ke para user, ke para individu, Bapak Ibu, ke saya sekalian, menyerang satu komputer, minta uang dari sana jika mau data balik. Nah, makanya itu uangnya ya, tidak seberapa, gitu, kecil, $300, $400, sebagainya. Tahun 2018, NCSC sama NCA, mereka melihat kok berubah. Dulu menyerang perorangan, sekarang mereka menyerang company. Nah, kenapa? Karena uangnya bisa lebih banyak. Mereka bisa minta jutaan dolar di sana. Nah, dulu mereka cuma namanya single extorting, artinya ya mereka menyandera data Anda, minta uang, tebusan pajak. Sekarang trennya double extorting atau selebihnya. Apa sih bedanya? Nah, setelah mereka masuk, dapat akses ke komputer kalian, sistem kalian, mereka dapat data Anda, mereka copy data Anda itu ke mereka punya server, mereka matikan backupnya, mereka encrypt dengan key, mereka nyimpan handsome, itu adalah extorting yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan Anda membayar, mereka mengancam akan menjual data Anda itu ke dark web atau merilis di web dimanapun supaya Anda membayar. Itu namanya double extorting. Nah, jika Anda memutuskan untuk membayar karena tidak ada pilihan, ini hati-hati, beberapa cyberkriminal masih akan menjual data Anda itu ke dark web. Jadi sebenarnya percuma gitu. Tapi ya, majority tidak ya. Berdasarkan web report, bagi mereka yang sudah membayar uang tebusan, hanya sekitar 65% yang berhasil dapat datanya balik. Karena ya, kini sudah berubah. Nah, ingat, ini adalah cyberkriminal. Mereka tidak akan bisa diminta pertanggungjawaban. Ya. Nah, sekarang cyberkriminal itu sudah berkembang sebagai business enterprise. Maka ada namanya cyber criminal as a service. Kita bilang CAS. Gitu. Wah, mereka menawarkan produk namanya malware as a service. Jadi kayak cloud base gitu. Kita pakai MAS. Gitu. Nah, karena kenapa? Karena mereka memutuskan bahwa ini lebih financial, lebih cost effective jika mereka
menjual data yang mereka dapat atau mereka menyewa tool-toolnya mereka ke para cyber criminal lain yang mana mereka tuh akan menyerang data Anda dan mereka akan dapat bagian dari itu. Jadi kayak grup kriminal A menyewakan alat-alat dan datanya mereka, ke grup B. Nanti grup B itu yang akan menyerang datanya Anda. Jika grup B masih dapat uang, grup A akan dapat percentage dari grup B. Nah, ini sangat bahaya. Kenapa? Ini yang mungkin bisa memberikan, saya pasti ya namanya, memberikan ide ke para karyawan yang tidak puas dengan perusahaan. Dia namanya disgruntled employee. Mereka tidak puas dengan perusahaan, tidak happy dengan bos mereka. Jadi mereka mendengar ini, mereka bisa bilang, daripada nanti saya capek-capek jadi dipecat, sekali saya ikutan, saya jual dah data saya ke sana gitu. Mereka satu bagian. Itu yang harus dijaga, hati-hati. Nah, ini adalah contoh ransomware. Jika Anda lihat di screen saya, ini mereka menyedot data Anda dan meminta $300 ke Bitcoin. Mereka oleh cryptocurrency, karena susah untuk dilacak. Nah, setelah Anda membayar, mereka menunjukkan bukti sudah membayar dan ke email ini, email yang juga sebuah email. Tadi mereka akan mengirimkan di deskripsi. Biasanya itu ada time base, ada waktunya. Jadi kalau jika Anda telah membayar, waktunya akan berubah, cyber criminal akan kabur dan mereka akan sampai ketahuan. Lebih baik karena menjaga-jaga. Jadi kalau saya tidak bayar, tapi dengan cara sistem backup atau sebagainya. Nah, biasanya ransomware itu bukan cuma satu. Mereka ikuti step-step lain. Jadi cuma bukan menyandra data, terus selesai tidak. Mereka memastikan bahwa Anda harus membayar. Caranya bagaimana? Mereka merusak data Anda, merusak backup-nya kalian, merusak sistem kalian. Sehingga kalian tidak ada pilihan untuk membayar. Sebagai contoh, kita lihat di slide ini, mereka selain mereka menyandra data Anda, mereka juga remove shadow copy, sehingga tidak bisa merestore data Anda. Nah, apa sih impact-nya dari cyber attack ini ke organisasi? Pertama, yang pasti, financial loss. Kita pasti akan kehilangan uang di sana. Damage to reputation. Ya, reputasi kan pasti hancur. Apalagi kalau masuk ke berita. Customer trust bakal hilang. Data loss hilang, itu sudah pasti. Nah, ada beberapa juga instansi mana kalian mungkin bisa masuk ke tanda hukum. Jadi harus berhati-hati di sana juga. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh dari perusahaan yang terpaksa membayar untuk data mereka. UCSF atau University of California San Francisco terpaksa membayar 1,14 juta ke Networker Group. Ini semua adalah ransomware gang, ransomware group. BrandTech terpaksa membayar 4,4 juta ke DarkSide yang sering ditemukan yang lebih aktif zaman sekarang. Security Global terpaksa membayar 4,5 juta dolar ini. Kita bicara mengenai USD dolar ke Ragnar Poker Group. Makanya biasanya kelihatan bahwa uangnya besar sekali, para cyber criminal lebih mau menyerang ke usaha daripada ke individual. Ya. Nah, bukan berarti artinya ini kan cuma di Amerika, kita di Indonesia aman. Jangan salah, cyber criminal akan menyerang semua orang, semua di pabrik. Jika mereka bisa mencium bahwa itu ada uang, dia harus hati-hati. Nah, setelah Anda mengetahui fix-nya, metodenya, impact-nya, berarti sudah mengetahui kenapa cyber security itu sangat penting. Berikutnya, mari kita tanya. Yang berikutnya adalah apakah perusahaan Anda mempunyai cyber defense untuk mencegah hal itu supaya tidak terjadi. Nah, mari kita bicara mengenai cyber defense. Cyber defense punya banyak framework, banyak sekali. Tapi yang saya berikan adalah satu PPT framework. Itu terdiri dari 3 pilar: people, proses, teknologi. Nah, apa itu? People itu adalah user atau staff atau karyawan Anda. Proses adalah prosedurnya, galernya, how-nya, dan sebagainya. Teknologi ya adalah alat yang digunakan teknologi. Nah, kenapa 3 itu penting? Nah, saya berikan contoh. Anda penggemar motor, motorcycle. Terus Anda mendengar sesuatu bahwa akan ada motor terbaru, contohnya yang mungkin saya tidak menyebut merek, mungkin ZX something gitu, 2024. Saya tertarik. Saya mencari fitur-fiturnya dari ZX itu. Apakah mereka ada GPS satellite, mereka ada image signal, mereka ada mungkin banyak yang kalau kena
paku bisa mengisi diri sendiri gitu contoh. Itu adalah bagian dari teknologi. Setelah kalian mengakses teknologi, kalian, ini terjangkau nih, saya akan membeli produk ini di tahun itu sudah keluar. Nah, yang kedua adalah diplomnya. Anda sudah bisa bawa motor belum? Kalau belum bisa, dulunya hanya pakai sepeda, apalagi roda 3, harus belajar. Belajar ya minta seseorang mengajarkan. Setelah beberapa bulan kalian belajar dari teman Anda, belajar di kampung halaman, atau belajar di mungkin gunung parkiran, Anda sudah bisa bawa motor. Motornya ya motor metik sesuai dengan permintaan ZX itu. Nah, kalian sudah berani nih, saya sudah bisa bawa motor, saya beli. Nah, Anda beli motor itu. Jadi Anda sudah dapat people, sudah dapat teknologi. Tapi bagaimana dengan proses? Nah, terus kalau jika Anda bilang, saya sudah bisa latihan di parkiran, saya sudah tahu motor ini, saya coba bawa ke jalanan. Saya ajukan jangan dulu ya, sampai Anda mengetahui mengenai prosedurnya di jalanan, kayak bagaimana proses di jalanan gitu. Contoh, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning itu artinya apa? U-turn itu boleh gimana? Bagaimana cara Anda memberikan signal dari kiri ke kanan gitu. Jangan langsung mengkat. Wah, itu bahaya sekali. Ya. Nah, itulah kenapa people, proses, teknologi, 3 pilar ini sangat diperlukan. Tidak boleh sendiri-sendiri, tapi harus bertiga barengan. Ya. Nah, mari kita bahas yang pertama. Pilar pertama, people atau staff atau karyawan Anda. Nah, people. Ini ada beberapa himbauan untuk people. Yang pertama, jangan menginstall aplikasi bajakan. Kita pakai KW, kalau itu saya barang KW, jangan. Ya. Kenapa? Karena biasanya barang bajakan itu sudah ada sisi problemnya. Misalnya virus, malware, atau something else. Jangan. Karena kalau dipikir secara logistik ya, untuk apa? Para cyber criminal itu membuka data proprietorinya supaya dan memberikan data aplikasi itu gratis ke Anda. Pasti ada something else. Misalnya mereka minta uang atau minta uang dan masukkan virus dalamnya. Ya, maka dijual murah dan sebagainya. Jangan pernah menyesal itu di komputer kalian. Ya. Nah, ini berbeda dengan open license. Open license itu adalah kalian bisa menggunakan hak itu, tapi kalian tidak boleh menjual aplikasi itu. Nah, saya maksudnya adalah pirate atau ya orang-orang KW, orang bajakan istilahnya. Ya. Nah, selain itu ilegal, kalau kalian ketahuan kalian bisa masuk ke ranah hukum. Jadi jangan pernah menginstall aplikasi bajakan atau aplikasi KW di tempat kalian. Ya. Kedua, email. Hati-hati dengan email yang Anda tidak ketahui. Apalagi contohnya kalian dapat email mengaku sebagai bos kalian atau CEO, gitu, bahwa kalian harus berikan data. Itu sangat goblok. Ya, diverifikasi lagi. Apalagi kalau email itu datang dengan link atau attachment, disuruh buka, suruh download segera. Jangan. Mendingan disampaikan ke departemen yang lebih bersangkutan. Contohnya kayak tingkat IT-nya kalian, ke departemen security-nya kalian, atau langsung ke manajer kalian. Ya. Nah, USB ini kalau kalian menemukan di jalanan, di parking lot, di manapun ada tempat makan, ada satu USB, jangan pernah kalian langsung menyolok USB itu ke laptop kalian. Yang pasti ditemukan adalah butuh mereka menyorot. Dan kenapa mereka menyorot? Karena mereka penasaran. Ya, ditahan ya, impuls ditahan ya. Jangan langsung menyorot USB itu ke laptop atau sistem kalian. Lebih baik diserahkan ke para IT atau para security, cyber security, supaya mereka bisa menginvestigasi mengenai USB itu. Karena ya majority adalah ya virus mobil yang ada di sana. Ya. Ada juga beberapa yang benar accident jatuh, tapi ya again majority adalah malware. Jadi harus hati-hati ya. Mari kita bicara mengenai proses yang pilar kedua, proses. Nah, ini adalah prosedur, guideline, how to, atau SOP. Apa sih yang pertama diperlukan? Aset kalian. Kalian harus mengetahui aset kalian. Karena kalau kalian tidak mengetahui aset kalian, bagaimana Anda bisa memproteksi kalian punya aset? Yang pertama, lacak aset kalian. Kalian harus detail, di-log, dan sebagainya. Di-recall. Jika aset kalian itu banyak sekali, lebih dari 50, saya rekomendasi pakai automated tool. Juga pakai automated discovery inventory itu. Catat aset-aset kalian. Ya. Harus direkod dan di-maintain ya aset-aset kalian itu. Ya.
Jangan cuma catat hilangkan, di maintain minimum ya secara berkala, mungkin setahun sekali, setahun 3 kali dan sebagainya. Nah, data Anda harus di backup, jangan dibiarkan aja di laptop atau di komputer, di server, di backup. Ya. Backupnya bagaimana? Itu harus dikoordinasi lagi dengan kebijakan perusahaan. Ya. Ada perusahaan yang menggunakan backup secara offline, menggunakan secara online, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Tapi sering di backup. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu, contoh servernya rusak, atau karena terkena ransomware atau malware, backup itu yang bisa merestore operasi kalian. Jadi backup itu sangat penting. Ya. Dan ini paling penting, hanya karena kalian backup, bukan aman, kalian juga harus secara berkala mengetes backup itu. Make sure bahwa backup itu masih valid. Contoh, jika ada virus atau ransomware yang menyerang data Anda, tapi dia sudah ada sejak 1 tahun yang lalu, dan kalian tidak mengetahui, karena kalian tidak pernah melakukan validasi atas backup Anda, itu di suatu kejadian ransomware-nya terkena, mungkin ada semacam timer atau trojan, ya, trojan bomb, meledak, muncullah virus, muncullah malware, karena terkena ransomware. Sekarang, oke, saya backup ke seminggu lalu, itu masih aman datanya. Oh, tetapi karena virus sudah ada sejak 1 tahun yang lalu, cuma itu karena merestore nggak lama, boom, muncul lagi ransomware gitu. Ya, maka selalu validasi data Anda, kasih data backup Anda. Ya. Nah, lakukan security awareness minimum setahun sekali. Ini saya rekomendasi lebih dari itu. Ya, jadi kita memberikan bekal kepada staf atau karyawan untuk mereka mengetahui, oh ini adalah ciri-ciri phishing kayak gimana. Saya harus hati-hati, saya tidak akan kena. Nah, jika mereka terkena, oh kayaknya saya pernah mengklik ini, mungkin dibantu mereka supaya, oke, saya akan memberitahukan kepada yang bersangkutan. Jadi jangan bikin kayak kesannya kayak karyawan itu, kalau jika mereka mendapatkan phishing, mereka akan kena masalah. Bukan itu maksudnya ya. Seperti awareness lebih ke arah, oh saya mengetahui ini adalah phishing, saya harus hati-hati. Oh saya sudah mendapatkan phishing, saya harus kontak siapa, dibikin di SOP-nya. Ya. Nah, lakukan phishing simulasi minimal setahun sekali. Jadi ya, saya bisa rekomendasi lebih dari itu. Jadi kalau kamu tahu, oh ini adalah phishing, contoh phishing, saya tidak akan tertipu. Nah, ya. Nah, ini adalah contoh dari phishing simulasi. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa orang yang mengklik link yang saya kirim, beberapa orang yang memberikan datanya. Nah, ini kan sebagai contoh. Ya. Nah, selalu mempatch kalian punya sistem. Kalian punya laptop, desktop, komputer, server, tablet, selalu di-patch. Kenapa? Karena ya ini adalah jalan masuk dari para cybercriminal. Di-patch. Nah, ini adalah konsep ini antivirus. Harus jalan dan harus di patch. Nah, tapi kebanyakan ini adalah konvensional antivirus. Nah, bukan artinya yang buruk. Konvensional antivirus ada yang antivirus yang masih ya yang jalan. Ya, kenapa ini sangat diperlukan? Kenapa? Karena 90-95% harus saya pribadi. Virus-virus atau malware yang ada di dunia itu adalah konvensional virus. Artinya ya mereka berdasarkan signature. Jadi apa itu signature? Bagian dari virus itu yang dideteksi sebagai antivirus bahwa ini adalah virus. Biasanya dari aplikasinya sendiri, mereka hashing, mereka dapat hash value di kategori sebagai signature. Nah, jika ada virus masuk ke komputer kalian dan fiturnya tidak sama, ini sudah dideteksi sebagai virus. Nah, tapi ada juga yang baru namanya next gen antivirus. Nah, itu perbedaannya. Nanti akan saya jelaskan di sisi teknologi. Ya. Nah, selalu mengupdate operating system kalian, patch. Jangan dibiarkan lama, di patch terus secara berkala, kalau bisa seminggu sekali. Nah, tapi ada juga kejadian di mana sistem kalian itu tidak bisa di-patch karena itu obsolete. Contoh mungkin yang Windows Server 2008 sebelumnya tidak bisa dipindahkan karena tidak ada knowledge, gitu. Tidak ada knowledge transfer, tidak ada knowledge sharing, orangnya sudah pindah dan sebagainya. Atau barang kayak IoT, Internet of Things, itu tidak bisa, itu susah di-patch. Nah, kalau itu jadi saya rekomendasi dimitigasi. Cara bagaimana? Mungkin dengan isolation. Di-restrict siapa yang bisa akses ke sana dan dipisah jalurnya. Jadi ada yang production, ada yang khusus untuk mereka doang. Jangan digabung, ya. Nah, make sure firewall Anda selalu jalan, karena firewall itu adalah pintu untuk masuk ke sistem kalian dari luar, baik itu sistem, komputer, laptop, sebagainya. Jangan dimatikan.
Nah, jika Anda memerlukan akses keluar, mungkin bisa dicari tahu. Contoh, jika aplikasi ini membutuhkan akses ke internet, tapi di-block sama firewall Anda, ya Anda harus cari tahu apa yang dibutuhkan. Portnya apa yang dibutuhkan, nama aplikasinya, nah itu bisa di-allow, bikin exception di firewall Anda. Secara spesifik ya, jangan semua dimatikan. Dan di banyak proses ini, saya rekomendasi enable MFA, multi-factor authentication. Nah, itu apa? Itu satu layer untuk melindungi aktivitas Anda setelah username password. Jika para cyber criminal bisa membawakan data Anda melalui username password, tapi terkena di MFA, mereka susah akan masuk. Kecuali mereka bisa spoofing MFA kalian, itulah cerita ya. Nah, tapi majority semua akan keblok di jadi tolong di-enable MFA kalian. Ya. Kita bicara ke pilihan terakhir, teknologi. Apa aja sih? Nah, itu tadi adalah aset. Kalian harus mengetahui aset kalian. Jika kalian punya banyak aset, yang mungkin saya rekomendasi pakai itu kayak aset inventory management. Kalau di sini kalian harus mengetahui aset kalian apa aja, nama vendor dan sebagainya. Dan diupdate secara berkala ya. Jangan cuma sekali catat dihilangkan. Diupdate secara berkala. Ya. Keberkalan kapan itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, kedua, backup. Data kalian harus di backup. Itu penting. Nah, bisa secara offline, bisa secara online, tapi tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Offline-nya bisa melalui secara USB, kalau company sediakan, atau mungkin melalui NAS, Network Area Storage. Jadi mereka save datanya di satu server di bagian perusahaan Anda. Atau jika kamu memungkinkan, bisa mengeksplor cloud storage. Contohnya kayak Microsoft, atau Google, atau Alibaba, AWS, banyak cloud provider yang bisa memberikan backup solution. Ya. Nah, next gen antivirus, ini yang saya bilang berbeda dengan konvensional antivirus atau tradisional antivirus. Di mana tradisional antivirus itu hanya mencatat signature-nya aja. Nah, jadi para cyber criminal semakin pintar, semakin canggih, mereka tahu, oke, virus ABC ini sudah dideteksi oleh para konvensional sebagai ini signature-nya sudah ada. Nah, bagaimana kalau saya ubah pad-nya? Misalnya dari virus ini akan si bla pad, dideteksi akan bikin satu folder lagi di bawah. Sengaja akan berubah. Nah, konvensional antivirus tidak akan bisa mendeteksi virus ini masuk ke dalam. Nah, makanya diperlukan next gen antivirus. Karena mereka melalui secara heuristik atau behavior based, mana mereka mencari ini program ini aplikasi ini ngapain aja, kenapa ini aneh. Contohnya kayak tadi, kalkulator aplikasi minta akses ke video atau ya, ke kameranya Anda. Itu sudah dideteksi sebagai potensial virus. Ya. Enable anti-spam di email server Anda. Karena bisa pribadi ya, email yang masuk ke kalian itu 99% adalah spam. Either spam, junk atau phishing. Mereka mencoba membobolkan data Anda. Jadi di-enablekan anti-spam di email server Anda. Ini bisa membantu para ID dan security sangat besar di sini ya. Nah, jika Anda mempunyai lebih dari 20 user, 20 karyawan, saya rekomendasi pakai tool, pakai centralized monitoring endpoint. Jika tidak, kasihan staf atau karyawan tunjuk untuk mencari semua. Waktunya bisa habis hanya di sini saja. Ya. Pakai atur ini, jika sendiri Anda bisa melihat bagaimana security dashboard kalian, bagaimana sistem patch kalian, health status, dan sebagainya di satu platform. Contoh, pakai centralized monitoring kita bisa melihat security dashboard perusahaan kayak bagaimana. Sebagaimana cyber security di perusahaan itu, namanya security posture, sudah sejauh mana. Apakah ada yang ada urgent situation? Tidak. Nah, itu bisa dilihat dari sana. Ya. Contoh kedua, ini bisa pakai centralized monitoring untuk melihat sejauh mana operating system kalian. Apakah sudah di-patch atau belum? Jika belum, ya tolong segera di-patch. Tapi jika ada sesuatu yang kayak hal tadi, kayak IoT atau legacy, itu mungkin bisa dimitigasi. Mitigasinya kayak SOS dan sebagainya. Ya. Ketiga, pakai centralized monitoring untuk melihat security status kalian. Ini untuk melihat alat-alat apa yang aktif. Jadi apakah ada yang attack yang sedang terjadi saat ini, atau ada device yang lagi diserang, itu bisa pakai di centralized monitoring ini.
ya Anda bisa langsung segera mencegah. Ya. Nah, yang keempat, enable aplikasi whitelist. Nah, jika ini juga tergantung dari kebijakan perusahaan informasi kalian. Jadi ada juga perusahaan yang dari sekarang saya harus menggunakan aplikasi whitelist. Jadi aplikasi ini yang dibolehkan selagi jam kerja. Contohnya ya mungkin kayak email aja yang dibolehkan, itu namanya whitelist. Ya, tapi saya juga mau memblok akses ke YouTube, ke TikTok, ke Instagram, itu namanya blacklist. Bapak Ibu, phishing phishing malware ini bukan cuma hanya terjadi di laptop, desktop, komputer, tapi sekarang juga terjadi di HP, di smartphone. Contoh paling sering ditemukan adalah Pegasus. Itu bisa menyerang smartphone Anda. Nah, jadi tolong di consider cyber security ini sangat penting. Ya. Bapak Ibu, saya sudah sampai di akhir presentasi. Nah, sebelum saya memberikan seminar ini balik ke data, saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan atau hal-hal yang tidak menyenangkan mungkin saya ucapkan. Saya tidak maksud hal itu. Ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, saya sangat bangga bisa diberikan kesempatan memberikan cyber security. Ya. Mbak Deta, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, insightful sekali. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Kami persilahkan apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dapat disampaikan melalui Q&A box. Dari materi tadi ternyata banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapatkan ya Bapak Ibu. Dan ternyata cyber attack itu menyamar dengan sangat halus. Bisa lewat media sosial, lewat email, website, dan lain sebagainya. Baik, sembari menuliskan pertanyaan, kami ingin meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi survei kepuasan dan feedback mengenai webinar ini. Baik, formulir survei dapat diakses dengan scan QR code yang telah kami tampilkan di layar. Baik, sembari menunggu juga, saya tuh teringat akan suatu peribahasa ya Bapak Ibu. Gajah di pelupuk mata tak terlihat, tapi semut di ujung lautan terlihat. Mungkin kita seringkali melihat institusi dan juga perusahaan yang sangat rawan ataupun mereka terkena serangan cyber dan kita bisa melihatnya dengan jelas. Tapi apakah kita telah siap juga untuk menanggulangi dan mengatasi cyber attack itu? Kita perlu introspeksi dan mulai lebih kritis ya Bapak Ibu akan serangan-serangan ini. Baik, kita menunggu. Oh, kita sudah mulai pertanyaan ternyata. Baik, sembari ada lagi yang mau bertanya, boleh sekali kita akan masuk ke sesi Q&A dan saya akan membacakan pertanyaan yang telah kami terima. Baik, Pak Iwan, apakah sudah siap? Kita akan memulai sesi Q&A ini. Kita mendapatkan, Siap, Mbak. oke, baik. Kita mendapat pertanyaan pertama ini dari Pak Kristianto Teguh. Saya mendapatkan pop-up dari site-site yang sering saya kunjungi. Dan saya mengklik itu secara tidak sengaja. Saya sudah ada antivirus di komputer dan tidak ada himbauan apapun. Apakah aman komputer saya? Seharusnya amankah? Silahkan Pak Iwan apabila mau langsung dijawab. Oh yes. Oh yes. Jika Anda melakukan itu, saya katakan tadi ada dua antivirus. Satu adalah konvensional yang akan digunakan, dan satu adalah next gen. Walaupun antivirus itu tidak memberikan himbauan, tapi ada kemungkinan itu sudah ada virus di dalam. Karena konvensional antivirus mencari data itu melalui namanya signature base. Nah, para cyber criminal sudah mengganti aplikasi itu semua supaya tidak terdetek di konvensional antivirus itu. Jadi kemungkinan ada sesuatu di dalam. Lebih baik lagi kalau bisa pakai next gen antivirus supaya bisa dideteksi secara detail dalam itu. Ya. Semoga menjawab untuk Pak Kristianto Teguh. Wah, udah ada pertanyaan lagi nih, Pak Iwan. Baik. Dari Pak Danang Wahyu menanyakan kepada Pak Iwan, untuk phishing simulation itu kira-kira menggunakan apa ya? Itu Maaf, silahkan kenapa? nih. Untuk phishing simulation kira-kira menggunakan apa? Sebenarnya ada beberapa tools, beberapa yang bisa dipakai. Bisa dari Microsoft Simulasi, atau juga ada dari third party yang lain. Itu tergantung dari senyaman Anda dengan platform itu. Ya, jadi bukan cuma satu produk, enggak. Kalian bisa banyak produk di luar ini. Jadi kalian harus bisa menseleksi lah, menganalisa
platform mana yang saya lebih nyaman memakainya, platform mana yang lebih banyak campaign-nya yang bisa saya berikan. Nah, platform mana yang mungkin bisa memberikan juga cyber security awareness gitu, kayak mungkin phishing awareness ke para staff. Karena intinya itu adalah supaya mencegah atau memberikan bekal kepada staff Anda supaya bahwa mereka bisa mengetahui, oh ini adalah phishing nih. Jadi harus berhati-hati di sana. Gitu. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi lebih karena memberikan himbauan kepada para staff bahwa ini adalah phishing. Contohnya. Itulah gunanya phishing simulasi. Simulasi. Ya, Baik, semoga Pak Danang Wahyu ini bisa menjawab ya pertanyaan tadi. Saya juga sebenarnya ada penasaran nih, mungkin saya bisa menyelipkan pertanyaan saya nih, Pak Iwan. Eh, saya tuh sering kali mendapatkan download file gitu, link, ataupun seperti link untuk download aplikasi gitu, yang ada di WhatsApp group. Tadi yang disebutkan Pak Iwan juga dipresentasikan seperti media sosial pun juga sangat rawan untuk kena. Nah, apabila itu dikirimkan oleh teman saya sendiri di grup yang sama, itu apakah aman untuk dikatakan bisa di-download? Begitu, Pak. oke. Itu juga saya sering ngalamin sebenarnya. Banyak grup-grup juga di tempat saya, di tempat saya yang sering mengirimkan video, mengirimkan link, mengirimkan file. Nah, itu sebenarnya sangat bahaya. Benar. Ada tiga kemungkinan nih. Satu, teman Anda secara tidak mengetahui bahwa itu adalah virus atau sebagainya, dia memforward link itu ke Anda. Bisa juga link itu asli, kan tidak tahu. Tetapi yang susahnya itu, smartphone kita dilengkapi dengan antivirus yang cukup. Maka susah didetek. Atau yang kedua, mungkin sudah ada yang membobol account temannya kalian. Gitu. Dia mengapas sebagai, oh saya adalah si ABC, ini si ABC nih, ayo dapat semua file ini undangan khusus, bagi saya mau menikah, undangan APK tuh sering tuh, undangan pernikahan dikirim ke semua orang, saya mau menikah atau ini untuk bantu skripsi saya, file, gitu. Bentuknya Excel, tapi sebenarnya bentuknya lain, karena file itu gampang dikamuflase, jadi file-file yang bersifat APK, bersifat aplikasi bisa dikamuflase sebagai Excel, PDF dan sebagainya. Di mata tidak kelihatan, tapi pasti di-download, yang menginstall, dia langsung menginstall file itu, VCCR, virus, malware, spyware, dan sebagainya. Ya. Jadi yang ketiga ya, mungkin teman Anda sudah berlari ke dark side, saya bilang. Harus hati-hati ya. Sebisa mungkin jangan di download, dianalisa dulu. Ada banyak tool yang bisa menganalisa. Jika kalian ragu-ragu, mungkin bisa menghubungi IT kalian atau security department kalian. Jadi mereka bisa membantu menganalisa. Jangan malu-malu bertanya, karena lebih baik bertanya sekarang daripada nanti kamu nyasar di jalanan. Ya, tanyalah ke mereka, minta bantuan. Ini saya apakah ini benar virus atau tidak? Tolong dibantu gitu ya. Baik, Pak Iwan. Saya jadi lebih was-was ya untuk selebihnya berhati-hati ketika ada yang mengirimkan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami yang serupa. Kita juga harus berhati-hati dan jangan malu bertanya. Betul. Baik, betul sekali. Baik, karena keterbatasan waktu juga, kami harus mengakhiri sesi Q&A. Namun jangan khawatir, bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan belum kami jawab, kami akan menjawab dan mengirimkan jawabannya melalui email. Begitu. Oh, ini sepertinya masih ada satu request lagi ya? Oke, kami menemukan satu pertanyaan lagi yang menarik sekali ini. Sebelum kita menutup, masih ada waktu ternyata dari ini ya, dari timekeeper. Baik, saya bacakan. Dari Pak Karmono. Seringkali user mendapatkan email phishing karena tidak ketahuan user membuka email tersebut dan baru melapor ke IT setelah membuka link atau attachment email. Untuk antisipasi hal tersebut, monitoringnya menggunakan tools seperti apa? Mungkin ini juga lanjutan ya dari pertanyaan saya tadi terkait dengan Betul. bagaimana kita harus mengontak IT juga untuk Iya. menganalisa lebih lanjut. Silahkan. Betul, betul. Tapi ini kan lebih karena sudah kejadian, ya, Betul. untuk lebih karena recovery sebenarnya. Itu kan sebelum kejadian. Nah, kalau sudah begini, Pak Karmono, saya anjurkan sebisa mungkin diinvestigasi dalamnya. Ada kemungkinan sudah kejadian, data mereka sudah dijual, kalau data mereka itu dijual, ganti password, enable MFA. Di dalamnya, kalau sudah kejadian, harus di threat hunting. Ya, banyak tool bisa pakai itu.
bisa juga nanti yang diberikan ya. Biasanya kalau saya sih rekomendasi ya, dipakai next gen antivirus. Artinya kalian sudah ada satu alat mencegah di laptop masing-masing. Itu mencegah bahwa ini tidak jadi macam virus. Itu pencegahan doang. Tapi jika sudah kejadian kayak tadi itu, ya kan harus namanya threat hunting, mencari semuanya, mencari datanya. Terus kalau paksa, merestore data kalian. Itulah gunanya backup, sangat penting. Backup penting sekali. Jadi kalau pada paksa harus di restore. Ya. Baik, terima kasih jawabannya Pak Iwan. Semoga menjawab ya Pak Karmono. Dan jangan khawatir untuk Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan yang sudah saya lihat juga sangat banyak nih pertanyaannya Pak Iwan. Semoga bisa dijawab satu persatu lewat email nanti. Baik, apabila Bapak Ibu masih ingin bertanya juga, kami masih terbuka atas pertanyaan tersebut. Silahkan dikirimkan. Nanti akan kami jawab melalui email. Baik. Lalu Bapak Ibu juga bisa mengirimkan pertanyaan ataupun apabila Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Mitrais, silahkan mengirimkan email ke info@mitrais.com. Dan juga kami ingin mengingatkan bahwa setelah kami mengakhiri sesi ini, akan muncul pop-up pada browser Anda yang mengarahkan Anda pada form survei. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengisi survei, kami mohon kesediaannya untuk mengisi melalui link tersebut. Baik, semoga materi yang telah disampaikan tadi oleh Pak Iwan dapat membantu Bapak Ibu melindungi aset digital pada perusahaan-perusahaan Anda. Dan kami juga berharap materi-materi ini bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan dan selanjutnya juga. Baik, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Kami mohon maaf atas kesalahan yang telah diperbuat selama webinar ini. Saya Veronica Bernadetta Liliemin undur diri dan sampai jumpa pada webinar kami selanjutnya. Terima kasih banyak.